Dapar ini masih penasaran sama Bang Juma ini, Dapar ini. Oh, Udah dibal-bali berapa kali juga. Kristen lah. Ya. Diskusi ya, Bang? Iya, siap, Kristen. Oke. Bang Dindi duluan? Iya, diskusi apa? Saya nggak tahu temanya apa. Silakan bertanya. Saya bertanya apa? Terserah. Atau kami yang bertanya? Saya kan kalau saya mau bertanya tentang Kristen nggak mungkin, karena kalian nggak paham kekristenan masalahnya. Siapa yang bilang? Saya bilang karena saya orang Islam, maka dia kan agama Islam, Silakan lebih paham lanjut, Islam. Bang. Satu masa bisa kayaknya, Bang. Pasti kan lebih paham Islam, atau lebih paham Kristen saya tanya. Pasti lebih paham ke Islam lah. Kalau orang itu paham Islam, pasti paham Kristen. Nggak mungkin kalau bagaimana? Oke. Sekarang di mana logikanya kalau Kristen salah kamu benar? Di mana logikanya? Salahnya Kristen itu karena mengklaim diri mereka itu pengikut Yahudi. Pengikut Yahudi? Di mana orang Kristen klaim pengikut Yahudi? Anda jangan buat-buat. Ya sudah, kalau begitu kenapa ada kitabnya Yahudi Kristen? Nah itu Anda tidak tahu. Ya udah, ajarin saya. Oke, saya ajarin kamu. Orang Kristen memakai kitab Yahudi itu bukan mengikuti Yahudi, tetapi orang Kristen mempercayai itu sebagai kitab suci yang mengandung nubuatan tentang Mesias yang akan datang, Pak. Begitu. Oh gitu. Kenapa Mesias yang akan datang itu dari Kenapa orang-orang Yahudi? Kenapa orang-orang Yahudi yang paham tentang kitab mereka itu tidak menjadikan kitab mereka sebagai nubuat untuk Yesus? Ya kalau mereka menjadikan kitab mereka nubuatan itu tidak ada Yahudi lagi kalau begitu. Loh, apa yang menyebabkan mereka nggak ada? Karena mereka itu punya pandangan lain, itu tafsir lain, itu soal Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, tapi Anda saja punya tafsir Anda sendiri, si agama. Anda menggunakan kitab dari Roma ini, kitab dari Barat ya, untuk menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Dari Barat, coba saya tanya kamu. Dari mana kamu mengatakan kitab dari Barat, coba? Lalu dari mana perjanjian baru itu? Perjanjian baru itu Dari Yesus sendiri. Yesus itu di mana Yesus pernah menyebut tentang kitab kalian? Ditulis oleh murid-muridnya. Di mana Yesus kemudian pernah menyebut kitab kalian, di mana? Tidak perlu, tapi saksi mata menuliskan itu kami percaya. Tidak perlu, Pak. Ada saksi mata, Pak. Anda menuduh juga Yesus Makanya sebagai Bang Juma, bentar Bang Juma, makanya buka Lukas yang kemarin saya jelaskan itu. Bang Juma kadang kan pemahamannya double ya, artinya saya kasih itu dia sendiri mengatakan di Lukas 24 biar Pak berhadapan dengan saya uji logikanya. Kalau memang betul-betul cerdas, satu-satu, Bang Dafar, sebentar izin. Pak Dafar diam, saya uji logikanya. Gimana dia cerdas atau tidak? Silakan coba Anda berikan validasi Yesus kepada kitab Anda. Saya tanya kamu, apa dasarnya kamu bertanya itu? Saya tanya. Dasarnya manfaatnya adalah untuk mengetahui bahwa kitab Anda itu benar-benar dari Yesus. Tidak perlu, Pak. Para saksi mata. Nah, ini parahnya, itu penyakitmu itu di situ. Penyakitmu itu di situ karena kamu mengatakan kamu mau menguji saya, ternyata kamu keteteran. Kamu yang keteteran. Kau ingin menguji Bang Zuma, logika Bang Zuma Anda yang menguji. Sabar dulu. Ketika ada sebuah buku yang kamu ceritakan tentang Yesus bla 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 bla, sedangkan Yesus sendiri tidak tahu menahu tentang buku itu gimana ceritanya Anda bisa mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran? Yesus datang memiliki kitab sendiri loh dia. Yesus di dalam kitab catatan wartawan yang Anda pegang diceritakan pada hari Sabat. Pada hari Sabat di tempat kelahirannya Yesus acap kali kemudian masuk ke dalam rumah ibadah membacakan Alkitab. Anda besar mulut tapi otak kecil Anda. Sekarang apakah sejarah Soekarno yang menulis tentang sejarah Soekarno, apakah Soekarno perlu memvalidasi yang menulis sejarah? Kamu jawab. Ketika buku itu bercerita tentang Soekarno berkata, maka perkataan yang tertulis di dalam buku itu
harus benar-benar kita buktikan bahwa Iya, Soekarno dari berkata. mana? Apakah harus Soekarno validasi? Apakah Soekarno harus validasi? Jelas kalau Nggak perlu, Pak. kalau Nggak perlu, buku Pak. itu sabar. Nggak Kalau perlu, buku Pak. itu Tidak perlu. Kalau buku itu mengatasnamakan Soekarno, maka Soekarno wajib memvalidasi buku itu. Sebagaimana Musa memberikan validasi kepada kitab Taurat. Sebagaimana Taurat membahas logika tentang Anda Nabi itu, Musa. Maka antara Nabi Musa dengan bukunya harus sinkron. Terjadi sinkronisasi tarik-menarik antara. Nggak ada isi. Anda terlalu Makanya saya sombong bilang, berbicara, terlalu banyak orang tinggi, puji-puji Anda, terlalu cerdas. sombong, Di mana? tetapi Nggak Anda ada berbicara cerdasnya tidak Anda ada itu. isinya, gitu loh. Anda sombong kali kawan. Sombong Di kali. bawah, Ini di bawah satu aja nih. itu, nggak ada isi. Di bawah, nggak ada isi. Cuman sombong, Anda hanya seperti kaleng kosong. Buku Soekarno itu ditulis, divalidasi oleh Soekarno loh. Lanjut. Iya, ketika ada sebuah buku yang menceritakan tentang seseorang, di mana buku ini pengarangnya berbicara tentang Soekarno, seakan-akan seluruh isi daripada kitab ini, buku ini bercerita tentang Soekarno, dan Soekarno ternyata tidak pernah memberikan validasi tentang ucapan yang muncul di dalam mengatasnamakan dirinya, itu namanya dongeng. Dongeng itu. Sekarang Anda membawa buku Anda nih, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dengan segala macam tete bengeknya terkait dengan Yesus. Contoh, bagaimana Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Ada nggak pengajaran Yesusnya tentang itu? Pernah nggak Yesus mengatakan bahwa aku ini akan menjadi kutuk demi untuk membebaskan kalian? Nggak ada kan? Semata-mata fitnah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang waras mau percaya terhadap buku yang menceritakan Yesus itu mati dengan cara kutuk? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dan Yesus adalah seorang guru. Sebagai guru yang menjadi jalan keselamatan bagi Bani Israel, konsep ini wajib hukumnya diajarkan oleh Yesus. Gak boleh tidak. Selayaknya Nabi Muhammad, kami imani dia sebagai Nabi, maka Nabi Muhammadlah yang punya hak prerogatif untuk menjelaskan dirinya Nabi atau bukan Nabi. Itu. Kami mengimani beliau Nabi. Beliau mengajarkan dirinya Nabi. Nabi. Aku tidak berkata selain apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Berarti dia Nabi. Nabi Muhammad juga begitu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Isa mengatakan bahwa saya hanya mengajarkan apa yang diperintahkan. Berarti dia Nabi. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tetapi dia berkata tentang firman. Berarti dia Nabi. Sekarang kalau dia Tuhan mana? Apa pembelaan Kristen terhadap iman mereka? Oh, Yesus itu 100% Tuhan. Juga 100% manusia. Kan penipuan. Bagi orang yang berakal ini sudah penipuan ini. Ketika ketahuan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan menurut Yesus, maka sang pembohong, sang pendusta mengatakan Yesus itu 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Kenapa demikian adanya konsep ini? Karena orang Kristen, sang pendusta, pembohong, penyesat menggabungkan antara konsep imannya, kepercayaannya dengan konsep ajaran Yesus yang sesungguhnya. Hanya orang dongok, bahlul yang mau tertipu dengan pernyataan konsep seperti itu. Ya, silakan. Bang Juma, kamu asumsi bilang gini, baik orang Kristen itu pembohong dan penyesat. Pasti pembohong. Gimana pembohongnya orang Kristen? Oke. Kamu dengar aja sekarang gini Bang Juma. Saya buktikan kalau kalian itu pendusta. Tidak ada satupun, tidak ada kata di dalam yang dalam Kristen yang keluar dari mulut Kristen itu kalau bukan dusta. Semuanya jujur. Maka Gitu. dengar, kamu jangan asumsi liar. Coba buktikan orang Kristen ini apa pembohong. Saya buktikan ya. Ini nadamu aja ketahuan siapa yang jadi pembohong. Saya buktikan ya kalau Kristen itu pembohong. Coba siapa? Coba buktikan. Oke. Ketika orang Kristen ditanya, apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia menurut Yesus? Ya, Yesus sendiri mengaku dia pada anak manusia. Manusia. Sekarang apakah Paulus menerima firman dari manusia atau bukan dari manusia?
Ya, terima dari firman dari manusia, dari Tuhan juga di situ. Ah, itu. Ya betul, karena kamu, ujungnya dengar, kamu tuh maka jangan Pasti membohongi. ketahuan bohongnya kan. Pasti ujung-ujungnya manusia Kamu tapi tahu Tuhan saya juga. Kan gitu. Lah, makanya dia Ketahuan. Tak ada yang Sekarang kamu buka ya. Nah, kan kena dia si Juma tuh. Yang Makanya sopan, tolong jangan, dibuka, jangan saudara. kasar, jangan kasar. Nggak kasar, kamu memang harus perlu di ini. Waduh, kena tombak lagi Bang Juma itu. Sekarang dengar. Tetapi tentang anak Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak katamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Di tab-tab layar di gaspol teman-teman ya. Ini kan 1K lebih nih penonton. Di gaspol tab-tab layarnya ya. Sambil lop orangnya diklik tuh biar jalan labnya, biar hidup, biar nggak kena tombak. Ya kena tombak karena dari TikTok tuh punya aturan yang keras ya, harus disiplin. Disiplin seperti Bro, itu. sambil nunggu Bang Juma, kalau memang kamu jujur, coba jawab dengan jujur. Yesus itu manusia atau Bagaimana, Tuhan? Pak? Yesus adalah manusia, Tuhan dan Allah. Dia sebagai guru dan hamba Tuhan. Itu semua ada Di mana? dirinya. Di mana? Karena dikenal Di mana? Mesias. Santai dulu ya. Jujurlah, jangan banyak. Kalau kepanjangan itu artinya bohong. Dengar, Tapi langsung, kalau langsung jawab, saya tanya, saya nggak mau banyak liar kayak kamu, makanya dengar. Islam tuh perlu saya nggak dengerin dulu pertanyaannya. Oke. Ya, Yang dilahirkan Maria ke muka bumi itu manusia atau Tuhan? manusia dan Tuhan di situ. Dia Di sebagai mana status pernah sebagai Tuhan. di mana pernah Maria berkata saya Bukan melahirkan manusia sih. dengarkan dulu kan gue udah jawab. Kalau kamu yang udah jawab, sudah jangan dipanjangin. Kita punya kuping kok Bukan bahasa Indonesia dipanjangin boleh. karena kamu sendiri yang tunggu nggak paham, Bang. Iya janganlah begitu. Dengerin saya ulang kembali ya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Makanya bantu buka ya biar kamu nggak asumsi. Saya ulang Kamu tuh kembali memang- bahasa Indonesia nih. Dengar, lupa saya baca. Makanya saya baca. Yang nggak usah baca, jawab aja. Yang Loh, dilahirkan, namanya dengerin asumsi. dulu bahasa Indonesianya. Nah, ini bukan umat pembohong di sini, makanya dengar. Saya Bentar, Gurunda itu kayaknya akun itu masih kena report, itu nggak bisa dijambak Gurunda. Ganti. Yang dilahirkan Maria itu A manusia, B Tuhan. Saya bagai jasmani, itulah manusia. Berarti anaknya Maria manusia ya? Betul. Betul. Apakah Yesus itu Tuhan? Yes. Apakah manusia itu Tuhan? Ya, makanya saya baca datanya biar di bawah itu tahu. Bohong memang kau. Oh, pembohong. Aku tuh bukan maling di Indomaret. Dengar, aku bukan maling di Indomaret pakai topeng. Nggak ada. Ya. Saya baca topeng, makanya ini buka topeng, saya buka Lukas 24 ayat yang saya baca ya, ayat 44. Dengar. Ayat 44. Yesus ini mengatakan, ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada murid, ini aku yang telah kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, huruf besar, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengar, makanya semua Saya udah jawab, jangan panjang-panjang sama gua, waktu gua mepet. Loh, saya jawab biar kamu tuh dengerin, bertanya terus, kamu kan iya. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. untuk bertanya kepada Iya. kita. Waktu Yesus berkata begitu, kan Yesus berbicara Iya. nih. Nah, waktu Yesus Yes. berbicara begitu, Yesus dengerin dulu. Kamu ini kok nabrak, jadi kau nggak Kamu ngerti. tanya gitu, aja, jadi kamu namanya nabrak. pertanyaan lebih pendek dari penjawaban. Sekolah Iya. nggak nanti. Waktu Yesus berkata begitu, Terus, sebagaimana yang kau baca tadi, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. ya karena itu gelar Mesiasnya, Bang. Anda harus paham itu, Mesias itu apa? Kristus. Saya ulang kembali ya. Ada nama lain di dunia ini selain Yesus, nggak ada. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Ya, memang bahasa Indonesia. Ya. Kamu sendiri harus ngerti nggak bahasa Saya Indonesia? ulang ya, dengerin. Barusan Sini. data yang Anda baca itu Yesus yang berbicara. Pertanyaan Iya. saya adalah, waktu Yesus berbicara di depan murid-muridnya, Yesus adalah A Tuhan, B manusia. Iya, posisi manusia, tapi dia Manusia. Jadi Gelar Yesus manusia. waktu berbicara dia manusia ya.
Ya, manusia Oke, sebagai manusia. seorang hidup. Baik. Ya, roti yang hidup. Ya, manusia. Apa masalah di situ? Enggak ada masalah, saya nggak ada masalah kok. Makanya gelarnya makanya Lanjut dia ya, naik. lanjut. Apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dirinya Tuhan. Banyak melakukan mujizat, Apa itu? lebih dari 300 lebih mujizat. Dia Oke, membangkitkan Lazarus. Oke, Dengar. baik. Dia membangkitkan Lazarus dari empat hari udah mati di dalam kubur, Baik. dibangkitkan. Baik. Waktu dia membangkitkan Lazarus, Yesus Ya. itu adalah Tuhan di manusia. Ya, nah, itu. Saya ulang ya. Bahasa Indonesia ya. Berdasarkan Yohanes 11, dengerin dulu. Berdasarkan Yohanes 11 41 sampai 42. Jawab semuanya, kamu yang ilmu asumsi itu. Waktu Teknologi gelap, Yesus coba. lu jangan ditabrak. Saya mah dikit-dikit ngomongnya, jangan ditabrak. Tabrak. Habis ini Sampai kamu pakai habis ini. saya ngomong, dengerin ya. Habis saya ngomong saya nggak motong kok. Terserah lu mau jawab apa gitu loh ya. Dengar, yang penting kamu dengerin. Ya. Ini penonton juga mau mendengarkan. Gas Tadi aja, kamu gas. Tadi kamu mengatakan Karena saya begini. butuh pembohongan di sini. Lu kan maling aja. Iya. Dengerin dulu. Tadi kamu bilang Yesus membuktikan dirinya Tuhan waktu dia bermujizat. Saya kasih contoh satu, Yohanes 11 41 42. Di situ Yesus Yohanes berapa? membangkitkan atau menghidupkan. Dengerin dulu lah. Loh, saya mau buka, saya nggak asumsi. Yohanes berapa? Saya ini belum 11. selesai bicara. Nah, Yohanes berapa? Habis ini makanya dengerin dulu. Oke, Yohanes berapa? waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apakah Yesus waktu itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Ya, sebagai Tuhan di situ. Sebagai Tuhan. Ya, Yakin ya sebagai Tuhan ya? iya dong. Oke. Di dalam Yohanes 11 41 42, di situ Yesus mengucapkan, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa aku adalah Yesus. Di situ mengaku apa? Mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Yang mana? Yang mana? Yohanes Yohanes 11 41 sampai 42. Yohanes Yesus di 11 situ mengaku Tuhan atau utusan Tuhan? Yohanes 11 ayat berapa? 41 sampai 42. Yohanes 1, Yohanes Yohanes 11 ayat berapa nih, Bang? 11, Yohanes 11 Ya, 41 sampai 42. berapa? 41 42. 1 sampai. Kamu mengatakan di situ Yesus Tuhan, tapi coba dibaca. Yesus mengaku Tuhan apa utusan Tuhan? Ya, 11. Bohong lagi. Maka mereka Bacalah. Iya. Baca dulu. Bacalah. Makanya orang Yahudi melemparkan Yesus dengan batu karena menyamakan dirinya dengan- Bacalah Saya dulu baca, di makanya saya situ. baca. Wih. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus diamlah, Handi, memang lu nggak punya ilmu. Kalau baca seutuhnya, ini ayatnya panjang nih. Kalau baca semuanya, ya, Coba baca. iya. Saya nggak punya ilmu, nggak ayat apa-apa. 41 ya. Saya baca. Ya. Iya, kalau lu lulus coba diam lah, suruh saya baca, tapi lu ngoceh mulu, gimana? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Betul, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Dan Di situ sesudah- Yesus sebagai pertanyaannya, Anda udah baca ya. Suruhlah. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan di situ. Di situ tertulis Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, utusan, betul. Karena itu Tapi gelar. kamu tadi bohong mengatakan kamu Tuhan. Bohong yang gimana? Saya buka ayat lagi. Bohong terbongkar satu. Dengar, saya kasih ayatnya, makanya saya baca ya. Bohong lagi. Bukan, makanya buka Ibraninya. Kamu tuh Bohong lagi. lu mau Saya ulang diskusi kembali deh. ya. Saya ulang nih. Waktu Saya mau Yesus menghidupkan Lazarus,
Yesus di situ sebagai apa? A. Tuhan, B. utusan. Dengerin dulu, saya lagi yang ngomong. Dengar dulu. Saya lagi yang ngomong. Kamu jangan bohong di sini, dengerin ya. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus di situ sebagai apa? A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Ya dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, betul. Bohong lagi. Loh, nggak ada Bohong situ. Dengar ya. terus. Dengar, kami umat Kristen itu Bohong kalau terus. mengatakan ya dan tidak. Itu Kalau nggak artis bohong gitu. nggak hidup. Kamu lihat konteksnya di situ, persepakatan untuk membunuh Yesus di situ konteksnya. Lanjut Bang Juma, bohong terus. Apa yang dibohong situ? Kalau nggak bohong nggak hidup. Memang gelap. Bohong Itu terus. persepakatan. Nggak bisa kalau nggak bohong nggak jalan agamanya. Gimana? Harus. Nah, cuma dengar, makanya saya kasih Ibrani 1 ayat 8 ya. Dengar. Ibrani 1 ayat 8 Yesus mengatakan, Allah mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, Itu surah "Katamu, ya Ibrani Allahku, itu surat tetap siapa? untuk seterusnya." Ibrani itu suratnya Ya, siapa? ini kutipan. Coba kamu lihat ini. Iya, saya Ibrani tahu ambil dari mana? Ibrani itu Coba saya kasih suratnya. tahu. Ya Iya, dari Mazmur. Dari Daud. Buku Ibrani itu tulisan Dari siapa? Ini namanya kitab Hah? suci. Daud Bukan menulis langsung surat jatuh, Ibrani. Jatuh dari langit, nggak ada. Saya tanya Ibrani itu tulisan Makanya saya baca siapa? dulu. Nggak bicara sendiri Ya, dia kan? Paulus. Di mana Paulus. dalilnya? Di mana buktinya Ibrani itu surat Paulus? Ya ini makanya saya baca loh, saya baca. Bohong lagi. Bohong aja terus. Bohong. Mau diskusi nggak? Kalau daripada Iya, saya omong sama bohong orang aja berasumsi. terus. Saya kan udah mengatakan mustahil ada kebenaran terlontar dari mulut Kristen ketika Ya nggak dia apa-apa. membela Saya juga nggak keyakinan percaya dia. orang yang kerasukan kayak kalian. Ya, sekarang kan saya bertanya, Kerasukan. Ibrani itu tulisan siapa? Ya Paulus Ibrani. Mana Nabi surat buktinya? kepada jemaat di Ibrani. Mana buktinya Itu kalau Paulus. itu tulisan Paulus? Mana buktinya? Itu Mana kopi dalilnya? dari Mazmur. Cuma Mana? makanya kamu paham belajar Kok kitab kopi yang dari Mazmur? sesungguhnya. Berarti lagi-lagi ngutip kitabnya orang Yahudi. Yang kita bahas ini Ibrani. Yahudi. Ya, cuma coba dulu bacain Lukasnya. Ayo bacain Lukasnya. Yesus sendiri mengatakan apa? Orang kami nyamin gitu. Nah, Kristus. Lukas pernah nggak bertemu Yesus sampai dia Anda katakan Yesus berkata? Bohong lagi. Terus. Bohong terus. Bohongnya gimana? Orang kamu sendiri yang minta data palsu-palsu. Menurut kamu. Saya kan Tapi minta buktinya nggak mengatakan ada. tidak akan Sekarang pernah saya ada tanya yang kamu, keluar Juma. dari mulut Kristen kecuali kebohongan. Kan itu Cuma saya kubilang. tanya lu, Cuma. Saya tanya Itu lu. yang kubilang Lu bisa tadi. buktikan saya. Di mana kamu di Quran ada tulis untuk kamu sunat? Ayo, sunat untuk apa pun. Iya. Itu aja saya kasih satu data aja udah. Apa Itu yang hubungannya? saya data, Coba. Apa hubungannya? Umat Islam bersunat apa Kamu ada bilang sunat. umat Tapi kamu Islam nggak ada. bersunat tanpa ada perintah, apakah itu melanggar? Kutanya dulu kau. Apakah ada Ya, yang kamu dilanggar? Tapi apa hubungannya? Apa Kamu- ada yang dilanggar? Oh, Apa ada Kristen. yang dilanggar? Ketika umat Islam bersunat, apa ada yang dilanggar? Ya, Nggak ada secara kan? manusia, Nah. nggak ada pelanggaran Nggak di ada. situ. Nah, sekarang kalau tapi kamu Kristen tidak bisa bersunat, mengklaim apakah bahwa ada kamu yang ikut dilanggar? orang Yahudi. Kutanya dulu. Ketika Kenapa? Kristen tidak bersunat, apakah ada yang dilanggar? Kedor mungkar. Ya. Nggak ada pelanggaran di situ. Dengar cuma makanya. Kamu bilang biasa menuduh. Aduh, parah. Iya dengar. Parah. Coba kau sebagai ini apa? Saya kan udah debater, bilang, makanya tidak dengar dulu. ada yang keluar dari mulut Kristen kecuali kebohongan. Anda mengatakan Di mana tidak ada ada yang kebohongan? dilanggar Coba kamu ketika lihat orang Kristen. Kristen. Coba Ketika- aja kamu lihat orang Kristen. Saya udah bilang dari tadi loh. Semua yang keluar dari mulut Ya, coba Kristen kamu lihat itu aja. terkait kamu masalahnya kamu ketika saya bicara kamu jangan ngomong. Cuma buktinya kamu lihat masyarakat penduduk kita Indonesia nih. Coba kamu lihat aja. Coba kamu bandingkan. Comparein aja. Apanya? Coba lu comparekan. Apa? Kamu bilang kami pembohong. Mana Ya ada memang pembohong. Lu compare Sekarang aja. coba Anda Mana yang paling buktikan ke cocok? saya ada Lu ngomong ucapan tapi lu nggak pakai data. bicara sendiri, turunkan aja deh orang ini. Ngapain? Bicara Iya. sendiri dia. Udah, kamu ke gereja. Salah, kan? Kamu colok pantat pendeta di gereja sana. Kamu nggak cocok diskusi, nggak cocok. Kamu nggak cocok. Kamu mulut antara mulut perempuan dan mulut laki-laki mulutmu itu.
Diskusi itu, Pak, kasih ruang kepada lawan diskusi, jangan kayak orang ketakutan. Santai aja. Saya mengatakan tak ada yang keluar dari mulut kalian itu. Semuanya pasti dusta. Nggak ada. Bicara mengenai konsep Tuhan, dusta. Bicara mengenai Rasul, dusta. Bicara mengenai keselamatan, dusta. Bicara mengenai kitab, dusta. Apapun yang keluar dari mulutmu pasti bohong, dan saya akan buktikan itu melalui Bible malah. Tadi pertanyaan terakhir, apa itu? Apakah ada yang dilanggar ketika Kristen tidak bersunat? Katamu tidak ada. Bohong lagi. Gak ada yang keluar dari mulut. Semuanya dusta. Ada. Tanpa Melanggar dusta. dong. Kalau Kristus melanggar dong. Ya itulah. Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mereka memang ini kalau nggak dusta nggak hidup apa ya? Ya iya memang dasarnya dari situ. Kayak mana? Sederhana tadi pertanyaan, apakah yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan? Bermukjizat. Saya kasihlah data. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, apakah Yesus Tuhan atau manusia? Dia bilang Tuhan. Saya kasih data, Yohanes 11, 41, 42. Tertulis di situ Yesus utusan Tuhan. Terus saya tanya lagi, bagaimana utusan Tuhan apa Tuhan? Bohong lagi, bohong ditutupi dengan kebohongan. Itulah bohong sepanjang hari. Yang lahir Tuhan, Bang Andi. Kata mereka yang lahir Tuhan. Ada bilang yang lahir Tuhan, ada yang bilang yang lahir manusia. Terus Tuhan ada mereka ada yang berapa? Yang lahir manusia dan Tuhan. Iya, Tuhan mereka ada berapa? Pasti 3. Sebagaimana Matius 6 berapa itu? Nah, Matius 3, 16, 17 ada 3 kan? Satu dibaptis, satu seperti merpati. Ada suara dari surga. Ben Gurunda. 3. Buset, Banyuma dikena lagi. Ya ampun. Benar-benar deh. Kayaknya pernah diincar. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Rahma. Jadi cara untuk Waalaikumsalam. Jadi cara untuk menghentikan Bang Juma dan kita semua itu ya akunnya, argumentasinya nggak bisa dilawan karena berdasarkan data, logis, bahasa Indonesia mudah dimengerti. Ya cara untuk mematikan itu supaya orang tetap mengikuti iblis, ya akunnya yang ditombak, bukan argumentasinya begitu. Mereka tuh udah takut udah. Jadi waspada, iblis selalu berkeliaran. Ketakutan selalu ada. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuh. Yang dilahirkan manusia tapi Yesus Tuhan. Gimana itu? Yang mati di tiang salib manusia. Yesus Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mati? Tidak, manusia. Ya harus bohong. Coba naikkan itu, Kang. Coba ntar dulu. Tunggu coba. Aduh. Mana sih? Yang mana Bang coba? Gak bisa ya? Iya, akun sekarang kenapa yang bahan dia? Tombak aja terus. Sekarang bukan tombak ya kita bilang ya. Pembatasannya udah terlalu ketat dah sekarang ya Bang Andi. Misalnya kita nge-live-in pun, saya nge-live-in ya di YouTube. Itu kita harus pantau. Kalau nggak pantau, bentarnya udah rungkat itu. Coba ganti lagi Bang coba yang lain. Boleh kau naik di sini, siapa sih namanya tadi? Tapi kamu jangan berbicara kalau kita lagi bicara, jangan ditabrak. Kadang ini bahasa Indonesia loh kita ini, mulai dimengerti loh. To the point kita ngomong di sini.
Terserah lu mau jawab apa. Biarlah netizen yang nertawakan lu gitu loh. Tapi jangan ngomong sendiri. Di sini bukan gereja, bro. Udah berapa akun yang jadi korban? Banyak mah udah 3 apa 4. 4. Gua ikutin dulu. Sama dulu nih Maiwan sama Maiwan. Randy. Nggak usah tampilin kayak gitu. Muka lu nggak sama kayak gini. Muka jangan dipalsuin. Nggak percaya diri sih. Kalau wajah udah jelek nggak usah diganti wajah orang lain. Jelek aja gitu loh. On cam segala. Kenapa gue nggak on cam? Karena wajah gue jelek. Tapi so gue percaya diri gitu loh. Nggak usah ganti-ganti foto orang. Mau derakor lagi lo semua. 378 aja gaya hidup lo semua. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Jadi Yesus bukan Tuhan. Gimana dong? Yang dilahirkan manusia tapi dia Tuhan. Bohong lagi. Anaknya Bunda Mila manusia atau Tuhan? Ya manusia lah ya Allah. Oh manusia. Jadi nggak bohong dong manusia, itu kan? Orang Islam tuh kan nggak boleh berbohong. Nanti dia jawab, kan bisa tiga macam bohongnya. Gemes banget deh liatnya. Tes lagi suara banyak mak. Kasih yang kena lomba terus. Ces. Bagus. Ya. Lanjut dulu. Coba kalau saya diam-diam ada nggak yang ngetombak? Iya, coba. Siapa ini? Aprianto. Aprianto. Iya, gimana Bang Aprianto? Ada yang tidak ingin disampaikan? Ini mulai mau nanya aja ini ya. Kenapa Pak? Apa sih perbedaannya Tuhan? Boleh dikit suara semua laki kok lemas banget. Enggak gini loh. Apa sih perbedaannya Tuhan orang Islam, agama Islam sama Tuhan agama Kristen? Itu aja. Anda Muslim apa Kristen? Aku Islam tapi belum memahami tentang Islam. Tapi KTP Islam ya. Tapi masih ingat syahadat ya? Masih ingat? Ya, masih ingat kalau masalah itu. Coba syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau Tuhannya umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Itu ya. Kalau Tuhannya orang Kristen, Yesus, ada Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 tapi 1 menurut mereka. Itu jawabannya, Bang. Tapi kenapa sih setiap aku lihat semua itu saling mencari kebenaran masing-masing. Kebenaran itu nggak perlu dicari, Bang. Karena kebenaran itu datang dengan sendirinya. Jadi kebenaran itu nggak perlu kita bela. Karena kebenaran itu datang dan benar. Nggak perlu dibela karena benar ya benar. Gitu Bang. Santai aja kalau kebenaran mah. Menurut Pak Yanto, Islam benar nggak? Menurut Pak Yanto? Menurut aku. Ya kan gini, saya kan enggak, Islam benar nggak? Jangankan gini Pak, Islam benar nggak menurut Pak Yanto? Memang kalau menurut kami kan kata orang Islam itu benar. Kata orang Islam, menurut Pak Yanto, Islam benar Coba perhatikan cara syahadatnya tadi. Asyhadu alla. Asyhadu alla.
Kristen ini. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kayaknya Kristen Anda ini, kayaknya. Salah, kalau kamu lupa saya Kristen salah. Terus kenapa nyebut nama Tuhan kami dengan sebutan kayak gitu? Bukan karena gini kan, orang itu kan ini bahasa kan, ada yang nyebutnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada yang nyebutnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada. Itu kan ibaratnya orang itu kan apa artinya itu, Bang? Yang tahu apa artinya itu? Bahasa Indonesia-nya. Artinya kan gini, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Loh, kok dibalik-balik? Ya saya kan udah bilang, saya kan di KTP, enggak memahami, gitu loh. Menurut Pak Yanto, Islam ini bener nggak? Ya kalau menurut kamu benar, menurut aku. Menurut Pak Yanto, Kristen bener nggak? Nah menurut Menurut aku. Menurut Pak Yanto. Nah menurut aku juga benar. Bukan ini loh. Kamu percaya Quran enggak? Ini saya percaya, gini loh. Nah, di Quran dikatakan agama yang benar itu cuma Islam. Kamu nggak percaya? Itu kan ini kan kita. Nah, saya kan tanya, kamu nggak percaya itu? Ya percaya saya. Nah ya, kalau percaya kenapa Anda masih percaya Kristen benar? Ini loh, bentar dulu toh, dengerin dulu, jangan langsung dipotong. Orang Islam kan menurut agama dia benar, orang Hindu menurut agama dia benar. Yang saya tanya kamu kan tadi mengatakan Kristen benar, Islam benar. Nah, sementara Ya, kamu itu ngaku kan Islam. Menurut dia loh. Oh, orang menurut kamu tadi kok. Menurut Pertanyaannya- sekarang saya ulang lagi, menurut kamu Ya. Kristen benar enggak? Dah. Ya enggak, kalau menurut di Quran kan enggak benar dia. Mencela-mencele entah apalah. Menurut congormu, bro, menurut congormu sendiri, pribadimu ini, menurut pribadimu, Kristen itu benar atau enggak benar? Nah sekarang saya tanya lagi, menurut kamu sendiri? Enggak benar. Enggak benar, menurut kamu kan? Menurut kamu? Gimana ya? Lama-lama saya pelintir hidungmu itu yang kurang mancung. Ya pilih Kamu aja, kalau ngerti masa bahasa kamu- Indonesia? Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia? Ngerti. Ya, menurut congormu, Kristen itu benar atau enggak? Itu jawaban yang sangat menjatuhkan, itu loh. Saya tadi Berarti jawab nggak beda tegas dengan loh. Quran kalau begitu kau. Ini bukannya nggak pede, kan Quran menghargai. jelas-jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sementara kamu ngaku Islam. Masa nggak pede dengan Quran? Bukannya nggak pede, jangan menjatuhkan. Yang menjatuh berarti Quran menjatuhkan. Enggak. Dah. Udahlah bang, kayak gini nggak usah diurus lah bang, nggak ada gunanya bang Andi. Tolong, udah. Cari yang lain lah, nggak ada gunanya juga ngelayanin orang kayak gini. Udah, buang lah. Bro Apri, entar lo, Bro Apri, Ya. sholat jenazah itu berapa rakaat? Sholat jenazah 2 rakaat. Tamu picek. Aduh, bener lah. Umat Udah buang Paulus lah. ini kayak gini. Kalau nggak aku apa lo? Itu Maki-maki tuh, nanti lo. Cok, dari namanya aja 3 abadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Dari namanya aja, udah turunin aja nih manusia koplak, pemakan udah. ayam. Sholat jenazah 2 jelas. rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin titip pertanyaan. Apa itu bang? Titip pertanyaan buat Oden. Ini masalah kalender. Kan sebentar lagi tanggal 18 itu ada kematian Yesus. Terus kalau tanggal 25 Desember kelahiran Yesus. Kenapa tanggal kematiannya selalu berubah-ubah? Kalau kelahirannya kan tetap tanggal 25 menurut mereka. Nah, kenapa ada perbedaan tanggal kematiannya? Masa iya setiap tahun tanggal pasti kematiannya berubah. beda-beda?
Apa aja itu? Nah, itu kalender mana yang dipakai itu antara kematian dan kelahiran kok bisa berbeda? Titip Siap aja bang, nanti. nanti kalau ada Kristen kita tanyakan bang. Ya. Saya yang belum ada Kristen bang. Makanya titip pertanyaan bukan Ya, titip siap, pertanyaan. siap. Terus satu lagi, tanggal 29 Mei itu kenaikan Isa Al-Masih. Itu maksudnya kenaikan itu seperti apa? Katanya Si bang udah diganti kenaikan Yesus Kristus, udah diganti, udah hari diganti. ketiga. Bang, udah diganti kenaikan Yesus Kristus, bukan lagi Oh, sama diganti, Masih, udah ya. diganti. Ya kan, untuk masalahnya katanya Yesus naik di hari ketiga. Nah itu udah lebih dari 3 hari. Itu Ya bang, peringatan udah bang, nanti kita aja, cari Bang. Kristennya Iya. dulu ya bang ya. Ya. Itu pertanyaan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewata, musim apa Kristen Dewata? Dewata, musim apa Kristen? Ya, Sengkolo. Songkolo. Ya, Iwigi. Selamat malam. Mau nanya boleh? Enggak boleh. Kenapa bang? Kan saya mau nanya bang. Ya suka-suka saya lah, rum saya gimana sih lo? Itu di hal 6. Ya kan nggak boleh tanya, gimana sih paksain tanya lu? Boleh. Kang gimana nih? Kagak boleh Kang, kasih tahu ke dia kagak boleh Kang. Iya. Kenapa nggak boleh bang? Ya terserah saya, suka-suka saya, rum saya. Nah, kenapa nggak boleh? Pertama, percuma dijawab karena kamu nggak bisa nanti mendengarkan dan mengerti karena kamu memorimu itu sudah dirasuki oleh iblis, jadi sia-sia kita menjawabnya. Itu Menjelaskan apa yang di coba Iya, bener ya, dengerin, Pak. coba diam dulu kalau di situ kamu kan bertanya tentang Al-Quran gitu ya. Nah, nanti kita tampilkan Al-Qurannya terus kita baca, kamu ngerti atau tidak? Percuma tuh. jelaskan apa? Jadi yang kau tanya ini terjemahan atau Al-Quran yang kau tanya? Kenapa di Al-Ikhlas 3 itu Nah ini memperselisihkan? Kan nggak boleh. Ini khusus untuk manusia, bang. Rum ini khusus untuk manusia. Selain manusia tidak boleh bertanya. Benar nggak Ustaz Sugi? Betul, makanya kata Yesus jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Udah, jangan dilempar itu mutiara itu kepada anjing dan babi, dah. Coba Daman, ludah kudusnya keluarin Daman. Dalam non. Ih, jijik kali dengernya. Nggak percuma orang kayak gitu dilanggati. Cari yang baik-baik aja lah. Dijawab pun nggak akan denger dia. Berkali-kali itu aja yang ditanyakan di mana-mana anak 64 tuh. Tuh kental tuh, kena muka tuh. Buri mukanya besok itu. Yang bener-bener aja lah yang mau niat diskusi Enakan gitu makan kita durian, layani lah. Ayo kita makan durian yuk. Ada durian gede dari Malang nih. Coba siapa tahu bisa dikirimin kita nih. Bang, durian. Abang Duren. Dian, selamat malam Dian. Dian kok duren sih? Ini ada Itu dua monster udah. durian. Monster durian Pak D. Bang Juma itu durian loh, duda keren. Oh iya itu. Cuma nggak ada lawan itu. Saya mau nanya ke Pak Desugi. Ini serius nih. Sudah lama saya kenal Pak Desugi. Baru hari ini saya ada mau bertanya ya Pak De. Mohon dijawab dengan jujur ya Pak De. Apa tuh? Begini pertanyaannya Pak De.
Ya, Ya, silakan saya paham Pak. itu. Ya, Itu saya silakan paham. Pak, dijawab. Oke. Wah, ini susah ini susah ini. Oke. Oh, gampang. Alhamdulillah sudah terjawab. Nah, alhamdulillah. Wih, bagus banget. Pak Sugi, masya Allah, luar biasa, Luar mantap. biasa. Ternyata Pak De sudah bisa berfirman dalam hati. Tapi tumben Pak D dari mana baru muncul? Aduh, udah aku ceritakan tadi. Istrinya Fauji di guna-guna orang udah 5 hari ini saya nanganin itu. Kadang sampai jam 10 siang sampai jam 7 pagi. Fauzi itu siapa Pak De? Bunda Rama kenal tuh. Oh. Fauzi. Orang lama kita banyak, beliau banyak membantu juga dulu saudara-saudara seperjuangan kita dulu di Jum. Diguna-guna terus maksudnya nggak bisa bangun apa gimana? Bukan nggak bisa bangun lagi, jiwanya diambil. Ya Allah, kesian bener. Terus Ya, gimana tuh kayak gitu alhamdulillah di Ruqyah? udah saya tanganin alhamdulillah. Tapi ya gitu, besok balik lagi. Tapi semakin lama itu semakin melemah. Nggak seperti kemarin itu kan 3 hari yang lalu. Mulai hari ini udah melemah gitu. Nih, Mudah-mudahan nanti sapa dulu lama-lama kamu hilang. ini, Abang Ya. sama Kun Payakun, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ya. Muslim apa Kristen? Ya Muslim, Bang, Muslim. Ya, ini abang nih satunya, Muslim apa Bang, Kristen? entar bro, kalau besok-besok ganti namanya lah. Nama sendiri aja, nama orang aja dipakai gitu Bang. Ya, jangan pakai nama itu. Gak ada nama lain apa, itu kan ayat suci loh. Besok-besok ya Bang ya, saya peringatkan nih, jangan mencederai Islam juga. Pakai nama aja Anto ke, Suprianto, Supriani, siapa kayak gitu loh. Itu ada Iya. satu yang Bang Andi, saya paling jijik itu, ada orang Islam pakai nama Mekana itu, saya jijik banget tuh. Itu merusak Islam itu. Ngapain nyamar-nyamar kayak gitu? Iya, saya juga nggak suka berapa kali mau dinaikin tuh. Islam. Bener-bener. Dari kemarin tuh. Itu di komalnya Kaisar tuh, tolong diperingatkan Kaisar jangan dinaikkan tuh. Itu bikin apa, menciderai Islam itu. Islam nggak begitu kok. Islam itu gentle. Hadapi, ini saya orangnya. Ngapain harus pakai nyamar-nyamar gitu? Mikana palsu ya, tolong rubah namamu. Kita semua jijik dengan nama itu. Jangan pakai itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau bilang sama Bang Juma ya. Bang Juma, ini saya dari Medan. Orang tua sama anak kirim salam sama Bang Juma. Masya Allah. Dari Medan kirim salam. Dibilang kata anak-anak sama orang tua, Bang Juma kok pinter gitu ngelawan umat Kristen gitu, oten-oten itu gitu. Nggak ada lawannya gitu. Gitu aja. Ya itu ada yang nanya di bawah, kalau Bible berjalan gimana? Emang saya nyamar Bible berjalan? Tidak, itu sesuai dengan kemampuan saya. Saya nggak nyamar. Ada yang bisa bantah saya Bible berjalan? Pendeta suruh open camp debat dengan saya tanpa buka Bible, ada yang sanggup? Itulah saya pakai nama Bible berjalan. Artinya apa? Hafalan Bible saya lebih hebat daripada pendeta manapun. Itu maksudnya itu. Nggak ada pelecehan di situ. Nggak ada nyamar-nyamar, nggak ada orang pakai nama Bible berjalan, nggak ada. Kalau sekarang ada, berarti dia niru saya. Itu gitu. Ya boleh pakai dengan moto sendiri. Misalnya nih, Bible berjalan. Saya dulu pernah pakai bengkel religi. Nah itu nama channel. Itu ya nggak masalah. Tapi kalau nama-nama yang menyinggung orang lain ya janganlah. Provokatif namanya itu. Muslim nggak kayak gitu. Betul. Ini ada Koto. Selamat malam Koto. Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang?
Nggak ada bang, nanya ini aja. Oh, oke. Apa bang? Salam kenal aja bang. Oh iya bang, makasih bang. Contohnya di sini ya, Pak D, Bunda Rahma, Handi Salabes, Bang Zuma, Mila Amerika, nama sendiri tuh. Ngapain pakai nama orang? Betul. Kalau ini nama asli nih, Cui Langseng. Iya. Cui Langseng. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, para pejuang akidah masih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam hormat untuk semuanya. Ya, salam takdim saya juga Ustaz. Sama-sama Ustaz Ziki. Dan insya Allah tanggal 7 Ustadz Kainama juga hadir ke sini insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersama Ustadz Ipung. Subhanallah. Tapi tidak ada istilah siang-siang malingseng ya, Ustaz? Siang-siang apa bang? Siang-siang malingseng. ini aslinya kan bahasa Jawa. Ustadz Zuki mungkin tahu. ngerti. Cuwilan gendeng maksudnya itu. Bah, betul. Saya malah salah baca ini Ustaz. Apa? Cuwilan itu apa ya? Apa Ustaz? Pecahan. Nah. Cuwilan itu pecahan. Pecahnya seng itu kan yang lembar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sama Allah diberikan rezeki yang barokah, diberikan kesehatan. Amin. Untuk semuanya, masya Allah luar biasa. Dengan adanya ini Apologet Islam ini sangat membantu dakwah kami di pelosok juga. Alhamdulillah. Tapi ya resikonya kita ini ya dapat kecaman. Nah, tapi ya memang itu kalau kita dikecam Ustaz, membuktikan dakwah kita berhasil, tidak meleset. Gitu ya? Iyalah, dulu para nabi itu dikecam oleh para kaumnya itu ya karena dakwah. Kalau para nabi itu dapat wahyu dipakai sendiri sekeluarganya gitu, nggak ada orang usil. Tapi karena para nabi itu mendapat wahyu lalu disampaikan, ya itulah yang nanti menimbulkan permusuhan. Kalau kita dakwah dimusuhi oleh orang kafir dan munafik, dakwahmu sudah betul. Gitu aja kalau saya. Itu saya juga apa ya, mengingat Rasulullah dakwanya hingga dilempari batu. Iya, Masya Kan Allah. gitu. Ya, kita kan masih untung nggak dilempari batu. Tapi justru alhamdulillahnya itu gini, Ustadz, karena dengan hal seperti ini akhirnya banyak orang penasaran. Dengan penasaran pertamanya orang itu kan dengan membenci kan, membenci kami sekeluarga dibenci ya. Dengan kebencian itulah menimbulkan pertanyaan di antara mereka sendiri. Nah, pertanyaan itu lalu dilontarkan kepada saya, otomatis terjadilah diskusi kan gitu. Dan dalam diskusi inilah yang kami harapkan kan gitu. Jadi Islam itu intinya tidak mencari musuh, tapi tidak akan lari jika bertemu musuh kan gitu. Begitu pula kami diajak diskusi, oke, malah senang. Makanya setiap kali ada komal-komal yang sedang diskusi ini terus terang aja kami catat itu. Masya Allah. Saya di bawah itu saya catat dalil-dalilnya dari panjenengan semua itu. Dalil-dalil saya catat di sini, terutama di Bible kan. Kalau saya kan nggak mungkin mau membeli Bible kan, enggak.
ya cukup mengikuti di komal-komal seperti ini Ustaz. Betul. Dan yang kami kesulitan itu ketika kami ingin mendirikan sebuah musolah di tengah-tengah mayoritas Kristen, itu jalannya ditutup, dipersulit, nggak ada Aduh, kena rungkat lagi, guys. Udah, capek jadinya. Ini main tombak terus nih oten-oten ini nih. Aduh, dah. Catatan apapun ditemukan. Karena sang junjungan